Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wi-Fi Network. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk melakukan penyetingan modem ZTE F609 untuk keperluan game online gitu ya. Jadi bagaimana ketika nanti teman-teman bermain game online, teman-teman bisa mendapatkan kecepatan yang maksimal dan performa yang optimal gitu ya. Oke, di sini saya menggunakan modem IndiHome ZTE F609. Buat teman-teman yang mau bisa akses ke halaman ini, pastikan teman-teman sudah terkoneksi dengan WiFi terlebih dahulu ya. Jadi bisa connect dengan laptop ataupun dengan handphone. Caranya sama nanti ya, mungkin hanya sedikit beda di tampilan saja. Oke, ketika sudah connect seperti ini, teman-teman akses 192.168.1.1. Kemudian teman-teman enter. Kemudian teman-teman bisa masuk dengan username admin. Kemudian passwordnya Telkom DSO 123. Oke, kalau sudah masuk, nanti buat teman-teman yang belum tahu nih, saya tuliskan saja ya username-nya admin, kemudian passwordnya Telkom DSO 123. Oke ya, jadi ini adalah username dan password yang digunakan untuk login ke modem ZTE dengan mode administrator begitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman masuk ke menu network ya. Jadi masuk ke menu network. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu WLAN ya. Jadi ini terkhusus bagi teman-teman yang nantinya mau menggunakan WiFi untuk bermain game online gitu. Oke, jadi di basic ini WLAN, kemudian di basic ini pastikan teman-teman sudah di enable ya. Kemudian di modenya teman-teman pastikan pilih yang ini saja ya. Jadi yang IEEE 802.11n only gitu ya. Jadi ini adalah strata tertinggi teman-teman, dan biasanya ini sudah kompatibel apabila teman-teman sudah menggunakan perangkat handphone ataupun laptop yang terbaru begitu ya. Kemudian bandwidthnya ini teman-teman pilih yang 40 ya. Ini nanti ketika teman-teman pilih 40 maka jangkauannya akan diperpendek tetapi bandwidthnya akan besar begitu. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman nanti main itu dalam kondisi yang dekat dengan WiFi-nya begitu. Kemudian channelnya teman-teman pilih yang 11 saja. Nah, kemudian yang ini nggak usah diisi. Kemudian transmitting powernya teman-teman isi 80%. Ini fungsinya agar performa atau suhu dari modemnya tetap terjaga ketika nanti teman-teman gunakan untuk bermain game online ya. Karena kalau misalkan nanti kita menggunakan transmitting power penuh 100, itu nanti modemnya akan cepat panas dan kemudian akan membuat nge-lag ataupun nanti modemnya overheat gitu ya, sehingga performanya akan turun gitu. Oke, kalau sudah teman-teman bisa pilih yang ini. Ini dalam hal ini saya ingin mencontohkan dengan menggunakan WMM ya, jadi WiFi multimedia gitu. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik submit. Nah, kalau sudah teman-teman masuk ke SSID setting. Nah, di SSID setting ini teman-teman bisa membuat nama ya sesuai dengan teman-teman yang mau begitu. Kemudian nah, ini perlu digarisbawahi bahwa di sini maksimum kliennya sebisa mungkin teman-teman buat serendah mungkin gitu ya. Kalau perlu buat teman-teman sendiri begitu, misalkan cuma satu gitu, tapi ya teman-teman di sini bisa batasi misalkan 5 begitu, jadi hanya maksimal 5 orang yang bisa connect ke WiFi ini gitu ya, sehingga ini akan membuat koneksi teman-teman lebih private begitu. Kemudian di priority ini berhubungan dengan yang tadi WMM tadi. Nah, karena untuk bermain game itu, bermain video itu di priority 5 ya teman-teman. Jadi 5 itu keperluannya untuk video streaming termasuk gaming gitu ya. Nah, teman-teman kalau sudah pilih 5, teman-teman bisa klik submit ya.
Nah, oke. Terus kemudian di sini ada security. Nah, security ini hanya untuk password WiFi, teman-teman bisa sesuaikan sendiri nantinya. Kemudian di sini, nah untuk security ini teman-teman ya, itu tergantung dari mode atau tergantung dari jenis permainan yang teman-teman gunakan begitu. Nah, ada yang game-game itu yang ketika teman-teman pilih off itu akan membuat game teman-teman semakin lancar. Tetapi ada juga yang dia itu membutuhkan ini enable anti hacking protection dan kemudian firewall levelnya tinggi begitu. Nah, teman-teman bisa coba terlebih dahulu dengan firewall levelnya itu off dulu atau low saja begitu ya. Nah, misalkan contoh di sini off ya. Nah, tapi ini nanti teman-teman bisa ubah-ubah ya. Kalau misalkan performanya nggak bagus, teman-teman ganti ke low, middle atau high. Atau ini juga perlu. Biasanya kalau untuk game-game online yang kemudian membutuhkan security tingkat tinggi, ini malah justru dibutuhkan begitu. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan game yang teman-teman mainkan seperti apa begitu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kembali lagi ke network, kemudian pilih ke LAN ya. Di LAN, teman-teman masuk ke DHCP server. Nah, di sini kita akan bermain DNS, teman-teman. Biasanya kalau misalkan teman-teman masih bawaan, ini DNS-nya itu biasanya ini dicentang ya. Jadi, teman-teman mendapatkan DNS dari provider, dalam hal ini adalah IndiHome. Nah, teman-teman bisa hilangkan centangnya, kemudian isi DNS satunya dengan 1.1.1.1, kemudian DNS server 2-nya teman-teman bisa isi 1.0.0.1. Ini merupakan DNS miliknya Cloudflare ya. Jadi Cloudflare ini dalam saat ini dia diklaim sebagai DNS tercepat di dunia begitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan 1.1.1.1 begitu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik submit. Oke, dalam hal ini teman-teman sudah melakukan penyetingan atau konfigurasi modem teman-teman untuk keperluan game online teman-teman ya. Nantinya teman-teman bisa coba dan teman-teman bisa rasakan performanya apakah jauh berbeda atau tidak begitu. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk tutorial bagaimana cara untuk setting modem ZTE F609 untuk keperluan game online begitu. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti yang langkah-langkah tadi. Nah, nanti di lain kesempatan mungkin akan ada tipe yang lain. Ini adalah WMM. Nanti kita juga bisa memaksimalkan itu menggunakan kiosnya atau quality of service-nya itu menggunakan SSID. Tapi di sini kita menggunakan WMM terlebih dahulu ya. Oke, nanti mungkin akan ada video-video yang lain terkait bagaimana cara mengoptimalkan modem ZTE F609 untuk keperluan game online. Baik, teman-teman, saya kira cukup untuk video tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.